jumpa lagi dengan Memlis ya. Gimana kabar kalian semua di sana? Yuk, hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Tema kita atau materi kita hari ini adalah tentang narrative. Saya percaya anak-anak mengingat baik dengan baik tentang materi narrative ya. Seperti biasa, kita kemas atau kita kendak acara kita hari ini dengan menggunakan dua bahasa atau bilingual ya. We are using the bahasa and of course we are using English. Nah, kali ini saya akan memberikan tugas. Wah, tugas apa nih naratif? Saya akan memberikan satu cerita singkat ya, sebagai salah satu teks, contoh teks naratif. Anda hanya sekali lagi mendengarkan, kemudian kamu paparkan. Juga Anda harus on cam lagi memvideokan hasil resume Anda tentang komentar Anda tentang teks tadi, sebenarnya tentang apa sih, cerita apa sih. Terus kita mengidentifikasi bagian-bagian cerita tersebut. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan moral value yang Anda semua bisa tangkap dari teks yang akan saya bacakan. Oke, sebelum membaca teks mungkin lebih baik saya mencoba membantu kita semua untuk mengingatkan kembali tentang naratif, materi kita naratif. Definisi teks naratif masih ingat nggak? Ya, singkat cerita, naratif adalah cerita. Jangan pusing-pusing memberi definisi pada naratif ya. Ingat saja naratif adalah cerita. Ceritanya karena dia cerita, maka kita akan memiliki banyak sekali jenis-jenis teks naratif. Apa saja di dalamnya, misalnya cerita horor, cerita misteri, cerita legend, history bahkan ya di situ. Terus fable, cerita binatang atau mitologi ya, myth itu termasuk juga dalam teks naratif. Atau yang adik-adik kalian suka itu fairy tale seperti itu. Baik, yang kemarin di sesi kemarin kita bahkan sudah membahas tentang contoh science fiction. Oke, terus saya juga ingin mengingatkan pada kita semua tentang language feature yang that we are using when we are doing or running the narrative text. Of course, we are using the past tense ya, and we use also adjective untuk membentuk noun phrase-nya, and we use conjunction as well. Untuk generic structure-nya, siapa masih ingat? Nomor 1 template ya. Ketika saya menggunakan istilah generic structure dengan bahasa singkat, kalian bisa mengingatnya sebagai template ya. Generic structure is template. Maka template pertama yang kita masukkan, konten pertama adalah paragraf pertama yang berisi tentang orientation. Orientation isinya apa sih? Orientation itu suatu paragraf yang isinya tentang setting apa sih? Setting participant, setting tempat, setting waktu, setting situasi, dan lain sebagainya. Semua setting itu kamu masukkan dalam satu paragraf. Apakah mesti satu paragraf saja, Mem? Tidak ada batasan. Bahkan pada sebuah cerita yang sangat panjang, isi dari template orientation bahkan bisa berlembar-lembar, itu masih di intro saja, masih di orientation saja ya, tidak ada batasan. Kemudian setelah kita menyelesaikan paragraf yang berisi orientation, kita akan beralih kepada complication. Konflik itu apa sih definisinya? Konflik itu ya saat tokoh utama mendapat masalah, kita sebut konflik, itu sudah konflik. Jadi main participant will get a trouble, will get a conflict with whom? It can be with him or herself or to other person ya. Setelah konflik, jadi komplikasi atau complication yang digunakan pada teks naratif itu sifatnya wajib, sama seperti orientation ya. Oke, kita beralih ke nomor 3 generic structure atau template nomor 3, yaitu resolution. Resolution ini juga sifatnya wajib. Tetapi ingat, saat penulis membuat resolution berarti dia memberikan solusi atas konflik, atas masalah yang dia ciptakan di template kedua yang berisi konflik tadi ya. Bisa jadi penulis memberikan ending
happy atau mungkin sad ending, atau bahkan mungkin penulis sengaja tidak memberikan sebuah penyelesaian atas konflik yang penulis ciptakan. Mengapa? Dia berharap readers or listener can find their own solution. Jadi dibuat saja ngambang gitu ya. Pernah kan anak-anak membaca cerita yang penyelesaiannya kok gini, itu sah-sah saja, bahkan such kind of challenging. Baik, yang keempat adalah reorientation. Nah, ini baru optional. What does it mean? Optional means we can put it an orientation of paragraph, or maybe if you do not like to put it, you can omit it. Jadi Anda bisa saja meninggalkan template terakhir ini, boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai. Ya, this means optional. Itu arti optional. Optional itu boleh iya, boleh enggak, suka-suka ya. But for the the three generic structure or three templates, we have to fulfill it well. Oke, saya rasa itu sekedar mengingatkan Anda. Sekarang mari kita semua dengarkan tugas cerita yang akan saya bacakan. Kamu mesti ingat ya, ini ceritanya tentang The Giving Tree. The Giving Tree yang ditulis oleh Silverstein ya. Oke, kamu dengarkan. Lalu tugasnya jangan lupa diserahkan di kolom komentar atau di Google Classroom yang Memly sediakan khusus untuk kelas-kelas Memlys. Oke, here is the story. The Giving Tree by Silverstein. Once there was a tree, and she loved a little boy. And every day the boy would come, and he would gather her leaves and make them into crowns, and play king of the forest. He would climb up her trunk and swing from her branches and eat apples. And they would play hide and go seek, and when he was tired, he would sleep in her shade, and the boy loved the tree very much. And the tree was happy, but time went by, and the boy grew older. The tree was often alone. Then one day the boy came to the tree, and the tree said, "Come, boy, come, and climb up my trunk, and swing from my branches, and eat apples, and play in my shade, and be happy." "I'm too big to climb and play," said the boy. "I want to buy things and have fun. I want some money." "I am sorry," said the tree, "but I don't have money. I have only leaves and apples. Take my apples, boy, and sell them to the city. Then you will have money and you will be happy." And so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away. And the tree was happy. But the boy stayed away for a long time, and the tree was sad. And then one day the boy came back, and the tree shout with joy, and she said, "Come, boy, come, climb up my tree and swing from my branches and be happy." "I'm too busy to climb trees," said the boy. "I want a house to keep me warm," he said. "I want my wife and I want children, and so I need a house. Can you give me a house?" "No, I have no house," said the tree. "The forest is my house, but you may cut off my branches and build home. Then you will be happy." And so the boy cut off her branches and carried them away to build his house, and the tree was happy. Yes,
And the boy did, and the tree was happy. Ya, anak-anak, itu tadi ceritanya. Ceritanya judulnya apa nih tadi? The Giving Tree, yang ditulis oleh tulis apa tadi? The Silverstein. Oke, sekarang seperti yang sudah saya informasikan di awal, bahwa kalian harus menyelesaikan beberapa tugas yang harus Anda kumpulkan di Google Classroom, atau Anda bisa menulis di kolom YouTube yang tersedia. Baik, apakah moral values? Setiap narrative, setiap story, setiap any activity we do, we have, jangan lupa akan selalu ada value, akan ada selalu hikmah. Cerita tadi bercerita tentang betapa pengorbanan siapa? Pohon, ya, terhadap makhluk, terhadap manusia, terhadap the boy. Banyak sekali cerita, banyak sekali hikmah atau moral value yang kita dapatkan dari cerita tersebut. Saya yakin Anda akan bisa menemukannya. Kalau saya sendiri, ya, sebuah pengorbanan yang tanpa batas, kayaknya sulit sekali kita temukan di zaman yang seperti ini. Tidak ada pengorbanan yang tidak dihitung, ya, seperti itu. Tetapi Anda mungkin sebelum kita usaikan sesi ini, satu moral value yang ingin saya bagi kepada Anda, yaitu what is it? Don't keep score. Humans are naturally concerned with fairness, justice, equality, especially when it comes to themselves. Not telling things up to one hard lesson for us needy people to learn, but the Giving Tree teaches it so well. She gives and gives and gives. Ada enggak anak-anak menemukan seseorang yang cuma memberi? Setelah memberi, lupakan. Biasanya kalau kita memberi nih, zaman sekarang nih, memberi mesti ada, aku udah ngasih lo ya, terus kamu ngasih aku apa? Biasanya seperti itu, ya. Oke, kita hadapi fakta, kita terus membangun integritas bahwa memberi, lupakan. Berilah, lupakan. Karena Allah sudah menghitungnya, karena Tuhan kita maha penghitung. Terima kasih untuk bergabung bersama saya, Memlis, di sesi mata pelajaran bahasa Inggris pada materi naratif kali ini. Ya, have a good day, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.